Jadi ini adalah salah satu materi core sebenarnya, dan ini akan kepakai seterusnya, di PA, terutama di PA sih, ya, terutama di PA. Makanya nanti kalau misalnya teman-teman nanti ketemu saya di PA 5, mungkin ada materi yang saya ulang dari mata kuliah ini, gitu ya. Analisis lingkungan dan TAPA. Ini presentasinya saya bagi 3, yaitu tentang pendahuluan semua tentang TAPA. Jadi ini kalau misalnya saya kecepatan, saya biasanya soalnya kalau ngomong agak cepat gitu. Beberapa mahasiswa bilang kalau saya mengajarnya agak cepat. Itu silakan diingatkan ya, atau tidak dengar atau lost connection, silakan di chat langsung. Kalau misalnya ada pertanyaan direct, itu silakan langsung raise hand, langsung di unmute gitu aja, bisa langsung saya di-interrupt. Nggak masalah kalau di-interrupt di tengah saya menjelaskan. Kalau saya senang ya, itu berarti teman-teman perhatian terhadap materi yang saya berikan, sehingga kalau ada yang dikonfirmasi silakan di raise hand atau via chat juga boleh ya. Jadi pendahuluan semua tentang TAPA, ada 3 materi yang akan saya sampaikan pada sore hari, siang menuju sore hari ini, yaitu pendahuluan tentang semua tentang TAPA, analisis eksternal atau juga disebut analisis urban atau analisis kawasan, artinya itu analisis yang sifatnya di luar dari site atau TAPA ya. Kemudian analisis internal atau site atau TAPA ya. Jadi ini sangat penting di PA. Saya nggak tahu PA-nya sampai mana. Has mungkin mewakili PA-nya sampai mana? Program ruang, Pak. Program ruang. Sama ini sama TAPA, Pak. Suruh TAPA itu, Pak. Survei TAPA ya. Oke. Jadi ini materi yang bisa kecenderungannya bisa dipakai di semua PA ya nantinya. Oke, pendahuluan semua tentang TAPA. Pertama, ya. Apa itu TAPA? Nah, TAPA itu suatu wilayah atau betang tempat suatu fasilitas atau fungsi dibangun atau direncanakan. Jadi TAPA ya tahu lah teman-teman, TAPA-nya berapa kali berapa. Kalau sekarang objeknya PA3 itu berarti kalau kemarin PA2 itu bangun rumah tinggal ya, Mas ya? Iya, Pak. Ya, kalau PA3 ini sudah agak masa banyak ya, sepertinya kalau tidak salah masa banyak. Jadi, apa itu TAPA? Yaitu suatu wilayah atau betang tempat suatu fasilitas atau fungsi dibangun. Nah, apa itu analisis TAPA? Seperti judul di presentasi kali ini, yaitu salah satu proses perencanaan TAPA. Jadi, analisis TAPA itu proses merencanakan TAPA. TAPA mau jadi apa, mau diapakan gitu ya. Kita untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, apa yang perlu dipertahankan, dihilangkan, ditambah, dikurangi, diperbaiki, dan lain sebagainya. Jadi analisis TAPA itu adalah proses perencanaan. Sedangkan perencanaan TAPA atau lebih dikenal sebagai set planning, itu seni menata lingkungan buatan dan alam untuk menunjang kegiatan manusia yang saling berkesesuaian dengan lain baik secara internal maupun eksternal. Maka dari itu judul dari mata kuliah, judul pada materi perkuliahan kali ini yaitu bagaimana menganalisis TAPA secara eksternal maupun internal. Nah, bagaimana menganalisisnya? Ya, teman-teman kemarin kan sudah cari ya, data collecting atau mengumpulkan data, baik itu sifatnya fisik, non fisik atau peraturan. Kemudian analisa, kemudian disampaikan sintesanya. Ya. Kalau dari kemarin kan sudah TAPA ya, coba saya nggak mau Hans ya, yang lainnya Hans sudah ngomong. Saya mau ngomong sama yang lainnya. Coba kemarin analisa TAPA-nya sampai mana? Wayan Nikola Kurnia. Kemarin analisa TAPA-nya sampai mana? Atau yang sudah dilakukan terkait analisa TAPA, arahan mungkin materi dari dosen atau gimana itu sampai mana? Analisa TAPA untuk PA3 ya, Pak? Ya, gimana? Analisa TAPA yang disampaikan sama dosen untuk PA3 itu secara lingkup makro, mikro, sama meso itu, Pak. Apa bedanya makro, meso, sama meso? Itu apa? Kalau makro itu kalau nggak salah lingkupnya lebih ke lingkup yang lebih besar atau skala perkotaan seperti itu, Pak. Kalau mikro itu di sekitar TAPA atau dalam TAPA tersebut, sedangkan kalau meso itu skalanya skala menengah gitu, Pak. Mungkin skala kecamatan. Oke, biar benar ya. Nanti kita akan tahu apa sih bedanya meso, makro sama mikro di presentasi saya ya. Terima kasih Wayan. Nah, kita lanjut ya. Analisis eksternal kawasan atau urban. Ini ya.
Tujuannya apa sih tujuannya analisa kawasan ini? Yaitu mengetahui gambaran dan kecenderungan perkembangan wilayah sekitar tapak secara umum ya, dilakukan dengan menganalisis data atau informasi terkait aksesibilitas dan kondisi fisik. Ruang lingkupnya ada 4. Ya. Ruang lingkupnya ada 4. Pertama, regulasi dan tata ruang. Kedua, sirkulasi dan lingkungan. Ketiga, struktur lingkungan. Yang keempat, infrastruktur eksternal tapak. Yang dianalisis apa? Yang pertama, kebijakan pengembangan wilayah. Yang kedua, aksesibilitas. Yang ketiga, kondisi fisik atau nanti ke tata ruang ya. Yang keempat, potensi dan masalah kawasan. Ingat, eksternal itu berarti di luar ya. Nah, jangkauannya seberapa? Tadi kan sebutkan Wayan itu tidak seberapa jauh Pak, kecamatan. Nah, kalau misalnya di desa, menentukan gimana gitu? Apakah desa, apakah kecamatan atau gimana? Kadang-kadang kan kecamatan di desa itu lebih besar ya daripada di kota gitu ya. Terus sasarannya apa? Mengetahui kesesuaian fungsional tapak dalam payung kebijakan tata ruang dan wilayah. Kemarin kalau tidak salah Bu Sri Mulyani udah ngomong tentang RDTR, RW itu sampai tingkatannya mana ya, dari tataran kota, dari tataran provinsi sampai ke nasional gitu ya. Ada semuanya. Artinya apa? Kita itu harus memperoleh informasi berbagai kegiatan fungsional dan arahan pengembangan sistem kota, fungsional dan transportasi. Sehingga yang kita desain nantinya itu akan sesuai dengan pengembangan jangka panjang di masa yang datang. Contohnya apa? Ya, ini saya bagi menjadi 4 ya. Kalau melakukan analisis secara eksternal itu 4 ini sudah cukup. Kalau misalnya mau tambahkan silakan ya. Jadi pertama, analisis pengembangan wilayah. Nah, ini kalau misalnya yang di Malang itu ya, pasti harusnya tapaknya PA3 di mana sih? PA3 tapaknya di mana? Di Batu, Pak. Di Batu, Pak. Oh, di Batu ya. Oke, di Batu saya nggak tahu di Batu itu apakah ada web GIS yang GIS itu global metode untuk memetakan kawasan ya. Jadi kalau di Malang itu ada Sipetarung. Jadi di Sipetarung ini kita bisa tahu kebijakannya. Kenapa kita harus tahu kebijakan? Karena kita akan misalnya secara sederhana gini deh. Kita punya tapak saya draw. Kita punya tapak ini ya. Nah, ternyata di tapak ini itu ada rencana pelebaran jalan. Jalan murahnya segini ya. Nah, ternyata dalam 10 tahun, di 10 tahun ini akan ada rencana pelebaran jalan segini. Nah, untuk menentukan paling sederhana GSB, ya, GSB-nya itu misalnya 50% dari jalan utama ya. Bukan 50% dari ini. Bukan 50% dari yang ini ya. Tapi 50% bukan 50% dari ini, tapi yang benar adalah 50% dari sini, dari rencana jangka panjang. Itu yang dimaksud kenapa kita harus memahami tata peraturan dan rencana pengembangan wilayah. Gitu ya. Jadi kalau di objek sebenarnya, nanti kita ke lapangan, kita mendesain sesuatu, apalagi bangunan publik atau bangunan yang komersial seperti apartemen, hotel dan sebagainya, itu jangan sampai Anda menggunakan yang ini, yang sekarang. Tapi Anda harus tahu ke depannya ini jalannya akan diperlebar apa enggak sih? Ada rencana pelebaran jalan enggak sih? Ada rencana lain lah, pengembangan transportasi. Yang paling sering biasanya jalan ya. Dan itu dapatnya di mana? Ketika kita membuat peraturan. Jadi ini teman-teman PWK biasanya sangat peka terhadap rencana wilayah kota. Ya. Tapi kita harus tahu juga. Jadi kita step bisa out, bisa in ya. Ini itu kita detail sampai interior. Outnya itu kita pikirannya outside tapak gitu ya, sampai ke wilayah kota gitu, wilayah urban. Jadi ini analisa kebijakan wilayah dimulai dari skala lokasi. Jadi kita harus jelas lokasinya di mana, aturan di mana, kecamatan di mana, itu harus jelas semuanya. Jadi kalau misalnya Anda cari tapaknya untuk PA3 di Batu gitu ya, itu masuk di desa mana, terus habis itu ini tata ruangnya itu masuk zona apa gitu ya. Ini zona ini nanti dipelajari sendiri. Kalau saya bahas di sini nanti saya nggak muat ya, materi saya ini banyak sekali. Jadi apa itu yang kuning itu, apakah permukiman, hijau ini apa, ungu itu apa gitu ya. Dan pola-pola ini itu didapat ketika kita baca
rencana pengembangan wilayah RDTR itu biasanya RDTR itu jangka panjang ya, bisa 10 sampai 15 tahun. Nah, jadi Anda baca ini untuk menentukan macam-macam, mulai dari intensitas ruang di sini sampai yang lain sebagainya. SB yang saya tentukan tadi sampai lain sebagainya. Jadi ini adalah terkait dengan kebijakan wilayah. Ada kebijakan apa di provinsi itu? Dan ada pemekaran, rencana pemekaran, rencana transportasi, rencana apa, bahkan sampai antar wilayah ya, tidak hanya provinsi tapi antar provinsi, antar kota. Penting untuk melihat posisi tapak itu di mana. Dari sini kita lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya ini analisa yang kedua, yaitu tentang aksesibilitas. Nah, aksesibilitas ya, aksesibilitas. Kalau misalnya dalam lingkup site ya, aksesibilitasnya itu boleh yang sederhana saja seperti yang di kiri ya. Nanti saya akan ada bedanya antara analisa site secara internal atau analisa secara eksternal, secara urban konteks atau kawasan. Kalau secara kawasan, Anda itu harus punya site di sini gitu ya, site di sini. Anda itu harus memperlihatkan ya, aksesibilitas itu akan menentukan konsep pengembangan yang sesuai dalam konteks aksesibilitas kota ya. Ini berarti sekarangnya urban. Jadi radiusnya itu bisa 5 km, 10 km bahkan jauh lebih jauh dari itu ya. Jadi kalau di sini itu mulai 5 km. Di 5 km itu ada apa? Ya, ini site-nya Anda di sini misalnya. Di 10 km ada apa? Nah, ini untuk menentukan bisnis plan sebenarnya. Bisnis plan ini sama target pasar. Target pasarnya siapa di sini ya? Misalnya saya targetnya adalah saya mendesain hotel atau apartemen, maka pertimbangan user itu saya bilang lokasi ini strategis. Kenapa? Karena cuma 10 menit loh dari stasiun Jatinegara, cuma 5 menit loh dari Tebet. Kalau di sini kan sederhana sekali ya, ada kereta api mungkin ya, Gojek kota gitu ya untuk umum, karena memang belum seberkembang itu kalau di Malang untuk transportasi umumnya. Kalau di Jakarta lain soal. Jadi ketersediaan atau ketercapaian jaringan ini menjadi hal yang penting untuk aksesibilitas ini ya. Jaringan yang tersedia, transportasi, tata guna lahan, topografinya itu harus lengkap Anda menganalisanya. Jadi dari sini setiap analisa itu akan menghasilkan positif dan negatif ya. Jadi positifnya bagaimana? Jadi nanti setelah dianalisa, oke, berarti ini dekat dengan pintu tol. Nah, satu, dekat Bandara Halim, cuma 20 menit. Nah, berarti orang-orang yang commute-nya tinggi, yang keluar kota, pakai Halim, dia akan lebih dekat. Ini akan menjadi site yang potensial untuk diperang. Jauhnya dari mana? Oh, jauhnya dari CBD. Oh, yang kerjanya di CBD District gitu ya, Central Business District itu akan lumayan jauh walaupun 20 menit. Atau yang ke Suta, nah ini lumayan jauh, ini bisa dianggap sebagai minus. Atau yang kerjanya di Tanjung Priok untuk pelabuhan ya, itu bisa dianggap sebagai minus. Ini analisa dari mana Pak posisinya ya? Anda perkirakan sendiri ya, perkirakan sendiri. Yang positif itu kira-kira dekat itu berapa, negatif itu berapa gitu ya. Mungkin tinggal di Jakarta mungkin tahu ya, apakah 10 menit, kalau saya dulu kerja di Jakarta, sempat kerja di Jakarta, jadi kalau 10 menit 20 menit menurut saya masih dekat, bahkan setengah jam itu masih dekat Jakarta ya. 40 ya mungkin karena memang ada traffic dan sebagainya itu dikonsider jauh. Atau ada yang dari Jakarta ini atau Jabodetabek, ada mahasiswa berasal dari sana? Ya, ada ya. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, ini untuk aksesibilitas ya. Terus yang selanjutnya, punya aspek fisik guna lahan. Nah, ini itu sebenarnya kita harus tahu tata guna lahannya ya, tata guna lahan sekitarnya. Begitu juga pengembangnya. Makanya ini sebenarnya nyambung sama yang pertama tadi tentang pengembangan wilayah. Jadi misalnya di sini itu kita akan tahu area terbangun atau tidak. Area konservasi. Nah, ini kan memunculkan kode-kode ya. Ini saya munculkan lagi yang pertama karena saling berkaitan. Biasanya juga untuk melihat ke depan secara kawasan, secara di luar tapak. Kembali lagi, ini kata kuncinya untuk analisa eksternal adalah hal-hal yang berada di luar tapak. Ya. Di luar tapak itu ada area hijau, banyak nggak sih gitu. Kalau misalnya kurang area hijau berarti tugas Anda adalah menyediakan area hijau. Kalau misalnya padat sekali gitu ya, padat sekali berarti butuh area hijau Pak di sini. Ya udah, ini berarti hasil analisa kawasan. Atau hasil analisa kawasan Anda ada tata guna lahan yang menyiratkan di sana itu area konservasi.
ya, di foto misalnya, di foto ini area konservasi, berarti nanti stylenya atau bangunan Anda berarti harus inline gitu ya, harus sesuai dengan, apalagi kalau misalnya dia di zona yang budaya. Ya, zona budaya itu saya lupa code-nya apa. Ada zona budaya itu berarti dia harus sesuai dengan peraturan cagar budaya yang berlaku gitu ya. Apalagi di Malang ini sangat lumayan ketat lah ya, walaupun tidak ketat-ketat banget, tapi untuk cagar budaya itu tetap harus diperhatikan. Nah, dari situ yang keempat, kita klik keempat. Jadi ada 4 item di sini yang saya bilang. Jadi nanti teman-teman coba analisa ini ya, atau yang kemarin sudah menganalisa sampai ini belum gitu. Nah, gunanya apa? Nanti potensi dan masalah itu di sini ya, itu kita akan mengetahui strength-nya apa, kondisi yang sudah dimiliki, weakness-nya apa, kondisi yang dianggap bermasalah, opportunity, peluang atau potensinya apa, terus kondisi yang dianggap menghambat apa. Ini saya kasih contoh ya, misalnya dari tapak yang tadi saya contohkan itu dekat dengan pintu tol, oke, dekat dengan bandara, dekat dengan fasilitas-fasilitas pendidikan, ya di area itu nanti Anda petakan, area pendidikannya itu apa, dalam radius kawasan itu bagaimana Pak? Kalau saya kawasan itu dianggap kawasan, tadi kan ngomong kecamatan. Kalau saya itu mulai radius 1 km. Ya. Di bawah 1 km itu sekitar tapak. Kalau saya ini menyebutkannya. Jadi mungkin itu bisa dianggap sebagai skala meso, ya, 1 km. Oke, opportunity weakness-nya, kelemahannya jauh dari CBD. Minim fasilitas olahraga, karena memang mau desain apartemen ya. Jadi misalnya kalau minim bagaimana ya caranya? Berarti nanti bisa menyediakan gym misalnya untuk fasilitasnya. Jauh dari sarana peribadatan dan sebagainya. Terus opportunities-nya. Oh ternyata di sana setelah dipetakan secara kawasan, ini tergantung dengan yang didesain ya. Kalau misalnya ini apartemen. Kalau misalnya hotel misalnya, dilihat di sana ada pembangunan hotel apa tidak. Kalau misalnya ada yang sekarang mendesain di daerah Soekarno-Hatta misalnya, di Soekarno-Hatta kan ada pembangunan apartemen baru. Jadi kalau misalnya Anda membuat apartemen berarti ya harus punya nilai tawar yang berbeda dengan apartemen yang baru akan dibangun gitu ya. Ada juga tol yang akan dibuka, ada rencana kereta cepat. Nah, inilah pentingnya kita untuk memahami peluang bagaimana rencana pengembangan yang ada di luar tapak. Ya itu akan memberikan pengaruh pada kita. Sehingga di sini saya ngomong tentang skala itu terdapat analisa kawasan meso tadi minimal radiusnya 1 km kalau saya. Kalau misalnya belum 1 kilo atau di bawah 1 kilo, saya masih beranggapan, saya pribadi ya beranggapan itu masih area tapak ya, sekitar tapak lah. Tapi kalau sudah 1 km itu sudah meso, gitu ya. Makro berapa? Berarti 5, 10 hingga skala kota atau provinsi. Jadi analisa eksternal ini tidak dibatasi ya. Jadi rasio analisanya itu bisa sangat urban, sangat lintas provinsi, tergantung Anda mendesain apa gitu ya. Misalnya saya mendesain area wisata baru di Labuan Bajo, di mana? Lombok gitu. Analisa saya nggak bisa secara kota provinsi gitu, pasti lintas ya. Karena target saya misalnya mendatangkan turis asing, berarti kan harus lintas provinsi. Bali juga harus masuk, Jakarta harus masuk, ya harus memikirkan bagaimana moda transportasi ke site yang akan saya bangun gitu, area wisatanya seperti itu. Terus datanya apa? Terkait dengan perencanaan, pengembangan, lokasi, aksesibilitas, karakter. Tadi kan karakter saya ngomong tentang karakter cagar budaya tadi ya. Persaingan, jadi persaingan tadi ada hotel, ada apartemen atau ada fungsi yang serupa atau yang akan dibangun nggak di area tapak. Dan itu nanti dianalisa positif dan negatifnya, ya. Positif positifnya apa, negatifnya apa, Anda analisa. Jadi ini rumusan ya. Jadi ada question ini, Anda pertanyakan, analisa. Kalau analisanya sudah oke gitu ya, maka akan muncul strategi development yang tengah ini. Strategi development ini bentuknya kayak apa, Pak? Ini akan memunculkan skenario sebenarnya. Nah, skenario dan pilihan. Misalnya ini. Ya, fungsinya apartemen. Karena tadi saya melihat segmen marketnya yang di kawasan tersebut, maka saya bisa menentukan segmennya, yaitu kawasan ekonomi menengah dan atas.
targetnya, karena di sana adalah area perkantoran, secara kawasan secara eksternal, maka saya targetkan karyawan perkantoran. Ya, grade-nya apa? Grade performanya bukan grade and up, bukan low juga. Ini adalah middle. Grade-nya berarti akan saya perbanyak untuk keluarga muda. Fasilitas yang bisa ditawarkan apa? Itu karena tadi jauh dari fasilitas olahraga, maka saya tawarkan fasilitas olahraga di dalam, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini juga bisa dibuat sebagai komersial meeting point, co-working space. Ini yang bisa kita wadahi, ya, kita wadahi untuk membangun strategi pengembangan suatu di sana. Nah, inilah yang harus Anda pahami ketika mengapa sih Pak kita harus melakukan analisa eksternal, itu seperti itu. Begitu juga dengan teman-teman, ya. Berarti yang PA3 ini objeknya apa ya? Hotel atau yang lain? Cottage dan resto. Cottage, ya. Nah, cottage. Berarti kan analisanya, berarti eksternalnya ada cottage-cottage lain nggak? Wisata apa yang diwadahi di cottage tersebut? Nah, itu yang harusnya menjadi pertimbangan analisa, ya, sebelum kita analisa lebih spesifik. Oke, dari sini ada yang ditanyakan dulu apa tidak? Oke, saya stop dulu. Terus saya kurang satu materi lagi nih tentang analisa tapak. Analisa tapak itu agak banyak nanti, ya, agak banyak. Nah, jadi saya stop dulu sebentar. Mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Dari analisa skala kota. Kalau saya dulu S2-nya tentang kota, ya. S2 saya itu Building Urban Design Development, jadi tentang kota. Jadi melihatnya nggak melihat ke arsitektur secara building, tapi memang secara kawasan, secara makro. Jadi apalagi saya ke development, jadi saya lebih ke proses bagaimana orang-orang masyarakat itu terlibat, gitu ya, di dalam pembangunan, gitu. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Belum? Oke, belum, ya. Kita lanjut, ya. Saya lanjutkan. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu internal site atau tapak. Nah, ini pasti buku yang paling terkenal, ya, untuk analisa tapak, karena mungkin dia yang mengawali, Edward T. White ini. Nanti kita akan ulas sedikit, ya, buku ini, ya, sedikit. Karena memang secara visual, karena dulu itu seringnya orang gambar, ya, gambar hand draw, gitu. Jadi untuk site itu paling enak memang melihat contoh-contoh yang disajikan oleh Edward T. White. Ini ada versi bahasa Indonesianya. Kalau nggak salah buku 67 bulan, ya, tapi sampai sekarang juga masih relevan dipakai. Edward T. White. Ya, versi Indonesianya sudah ada, namanya analisa tapak. Ya, kalau cari di list, cari buku analisa tapak Edward T. White itu ada pasti, ya. Dan ini wajib, kalau saya dulu sih wajib punya, gitu ya, karena memang mahasiswa arsitek, ya. Jadi saya ingin tahu bagaimana sih menganalisa tapak yang benar. Walaupun sekarang itu sudah berkembang, ya, berkembang itu dari sisi tampilan, ya, tapi dari sisi mindset analisanya itu masih, kalau menurut saya masih sama, ya, masih sama dengan kita melihat Edward T. White. Tujuannya apa? Inventarisasi, jadi data, ya, unsur alam tapak dan lokalitasnya seperti fisik lingkungan tapak, abiot atau fisik tadi, biologi tapak atau biotik, maupun kultural. Jadi ada 3 ini, ya. Ada abiotik atau di sini titik, ya. Ada biological atau biotik, ya. Kemudian kultural. Nah, ini yang paling banyak sebenarnya nanti, ya, kulturalnya, ya. Ini ruang lingkupnya saya bagi menjadi 3 ini. Ya, ini kategorisasi aja, ya. Jadi kalau misalnya ke depan saya nggak mau pakai kategori ini, Pak, ya enggak masalah. Yang penting yang disajikan adalah seperti ini, gitu, ya. Jadi memang kalau misalnya kita membaca sumber-sumber lain, itu ada yang mengkategorikan enggak 3 ini, gitu, ya. Enggak usah dikategori, ya, enggak masalah, gitu. Tapi ada minimal dia tahu kondisi fisiknya, dimensinya. Jadi kalau tapak saya di area sini, itu dimensinya itu berapa kali berapa, gitu, ya. Terus klimatologi, berarti Anda harus mempertimbangkan apalagi batu, gitu, ya. Unsur hujannya, anginnya, suhu kelembapan, matahari. Nah, matahari ini yang paling, karena arsitek itu kami senang, ya, paling bangun gambar sini, gitu, ya. Ini ada matahari di sini, Pak. Ya, terus efeknya apa, gitu, ya. Jadi hati-hati, setiap analisis itu akan ngelit ke sesuatu. Sama kayak tadi, urban context atau analisa kawasan itu akan ngelit ke development strategi, ya. Development strategi, pemilihan strategi untuk pengembangan. Kalau ini ngelitnya ke
desain respon desainnya. Jadi kalau misalnya ada matahari ke sini, terus apa efeknya ke dalam? Jadi misalnya dari orientasi, jadi misalnya tidak ada bangunan yang seperti ini karena seperti ini akan menyerap cahaya matahari banyak. Jadi bangunannya itu semuanya memanjang, memanjang seperti ini daripada yang seperti ini, gitu ya. Itu contoh desain respon, melihat bagaimana kaitan masing-masing pisau bedah ini terhadap desain, gitu ya. Ada hujan, ada angin, ada suhu, kelembapan matahari, semuanya ini masuk ke dalam klimatologi, di iklimnya ya. Iklimnya. Terus topografi, morfologinya, ya morfologinya tanahnya tanah lereng, tanah datar, ada konturnya atau tidak, konturnya seberapa dalam, geologinya jenis tanahnya jenis apa, terus air tanahnya, hidrologinya itu bagaimana. Nah, ini adalah semua yang ada di analisa fisik. Pak, apakah ini itu harus dianalisa semua? Kalau saya, ketika Anda menganalisa, ya seperti yang sebelumnya juga, di analisa urban semakin detail itu semakin bagus gitu ya. Semakin detail berarti informasi yang Anda dapatkan itu semakin bagus gitu. Jadi semakin lengkap sehingga Anda akan mendesain itu jadi nggak bingung gitu, kalau saya ya. Jadi semakin Anda mencari semakin jelas itu semakin baik. Jadi kalau ini saya angin saja Pak, ya nggak apa-apa, tapi kan harusnya ada matahari. Nggak bisa seperti itu, jadi harus banyak gitu ya, harus banyak. Banyaknya seberapa? Ya tergantung jenis proyeknya juga. Vegetasi, nah, marga satwa, misalnya ada proyeknya apartemen atau cultural center gitu, nggak mungkin kan Anda menganalisa marga satwa gitu. Tapi kalau misalnya satwa ini Anda misalnya kemarin ada sayembara di Ragunan gitu ya, Anda akan memetakan kan posisi satu-satu atau misalnya taman cagar budaya di mana gitu ya. Jadi kan itu kan arsitek juga yang masuk ya. Jadi Anda harus memetakan vegetasi. Selain vegetasi, kalau vegetasi ini kan pasti sering lah teman-teman vegetasi yang sekarang itu adanya pohon apa, dan ada pohon nggak di daerah sini, di daerah tapaknya itu ada pohon nggak? Kalau nggak ada pohon ya di list gitu ya. Jangan dihilangkan. Biasanya kalau misalnya Anda lihat arsitek Jepang kayak sana gitu, dia pasti melihat pohon ini nggak boleh ditebang gitu ya. Pohon ini nggak boleh ditebang. Di sana itu kepercayaan menghilangkan pohon itu sama dengan menghilangkan manusia. Jadi kalau misalnya memotong pohon satu, dia harus menggantinya berapa gitu ya. Biasanya kalau di Jepang itu ada pohon di sini, biasanya ada pohon di sini, maka bangunannya itu dilubangin gitu ya. Makanya banyak cerita di Jepang itu bangunannya lubang ini ada pohon-pohon karena saking sakralnya di sana. Di Indonesia ya nggak tahu ya, kadang-kadang malah dipapras, harusnya nggak seperti itu ya. Nah, jadi ada beberapa arsitek yang peka terhadap vegetasi ini. Misalnya Using atau Eko Prawoto, Anda cari lah Eko Prawoto, Using, Evan Adiwira itu sangat peka terhadap vegetasi. Jadi dia desain-desainnya itu sangat menghargai apa yang ada di alam. Gede Kresna, kalau yang dari Bali itu kan memang itu harusnya tahu tuh, Gede Kresna itu arsitek yang keren. Dia mainnya banyak di desa, mainnya banyak di desa, tapi dia mempertahankan atau vegetasi dalam lokalitas. Dan yang paling sering itu adalah atribut kultural, ya, kultural. Jadi kulturalnya itu termasuk land use, jadi peraturan tadi. Peraturan tadi kan yang sebelumnya itu secara kawasan, tapi yang ini adalah secara site, skala site. Jadi skala site-nya itu ada aturan apa di sana? Ada aturan tentang GSB, itu kan tadi dipengaruhi eksternal dan internal ya. Eksternalnya itu adalah terkait dengan pengembangan kawasannya, pengembangan jalannya, sedangkan secara internal berarti penggunaan lahannya. Ya. Kemudian building codes atau regulasi. Nah, ini juga land use ini kita juga harus memetakan ya solid void-nya di satu kawasan, di satu area site itu solid void-nya seperti apa. Area terbangun tidaknya, ini figur ground, ini terbangun atau tidaknya. Kemudian regulasi, ini hati-hati kalau baca regulasi. KDB itu biasanya persentase, ya persentase. Jadi misalnya KDB-nya 50-60%, berarti maksimal yang dibangun itu adalah 60%. Jadi saya mungkin ini sudah tahu semua ya, cuma ini saya review saja. Jadi kalau misalnya ada tapak 1000 gitu ya, KDB-nya berapa 50%, berarti yang bisa dibangun KDB-nya sekitar 500. Sisanya kemana? Sisanya berarti servis atau
untuk area hijau gitu ya. Kemudian KLB itu biasanya koefisien ya, entah itu bunyinya koma, misalnya 2,4 atau 1,2 atau 8,0 atau macam-macam ya. Nah, ini apa? Ini artinya ketinggian bangunan yang diizinkan itu atau luas bangunan yang diizinkan itu 2,4 kali ini. Jadi misalnya tapak ini berarti 2,4 kalinya. Ini berarti 2.400, ini 1.200, yang ini 8.000 ya, 8.000. Ada yang mengacu pada ini, mengacu pada apa? Luas tapak. Ada yang mengacu pada KDB gitu ya, KDB. Jadi mana yang benar? Menurut saya dua-duanya benar ya. Kalau mengacu KDB berarti kan ini semakin berkurang tetapi semakin tinggi gitu ya. Nah, untuk menentukannya berarti nanti ini dikali ini ya. Maksimalnya kalau misalnya contohnya pakai yang 8, ini maksimal 800. Berarti 8 kali 8.000 ya. Jadi kalau misalnya kita punya KDB-nya itu 500, berarti ini akan jadi berapa lantai? Tinggal dibagi 8.000 bagi 500 ya. Berapa? Berarti 4 ya. 16 lantai. Ini bisa sampai 16 lantai. Nanti dilihat karena peraturan lapis bangunan itu tidak semua ada ya, tidak semua ada. Jadi mengacunya itu sama ini ya, sama ini. Dari luasan maksimal yang ada, luasan maksimal dengan KDB-nya itu akan jadi luasan lantai. Tapi kalau misalnya ada peraturan tentang berapa lantai yang harus ada di bangunan ini, maka mengacunya pada itu ya. Ada GSB, garis sempadan. Nah, garis sempadan ini macam-macam. Biasanya kita ambilnya itu 50% ya, biasanya untuk jalan-jalan yang provinsi yang tadi seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi misalnya ini ada jalan gitu ya, terus ini tapak kita yang merah ini, berarti area garis sempadan bangunan itu kita nggak boleh mepet. Kita misalnya bangun areanya mungkin ya di sini gitu ya, nggak boleh salah gitu. Karena di sini akan ada sempadan atau garis sempadan bangunan yang biasanya 50% di sini. Jadi bisa membangunnya di mana? Di area yang saya highlight ini. Mulainya sini. Ya, KTB itu nanti konstruksikan tapak basement. Ya belum pakai basement saya nggak kasih lah. Ya. Oke. Terus habis itu utilitas dalam dan luar tapak, ada sanitasi, ada drainase, ada air bersih, listrik, telepon, sampah, dan sekarang yang paling yang menjadi penting ya itu internet. Nah, dulu nggak seberapa penting, sekarang menjadi penting. Apakah ada jaringan fiber yang masuk ke sana gitu? Karena kaitannya apa? Kalau misalnya di fungsi-fungsi yang publik gitu ya, itu internet menjadi penting kan? Jangan sampai di sana ternyata tidak terkoneksi internet, tidak ada kabel dan tidak bisa ditarik gitu. Jadi tidak bisa Anda merencanakan internet apa Anda memiliki fasilitas internet yang baik, itu nggak bisa. Terus visibilitas melihatnya, terus sirkulasinya, aktivitasnya itu sama ya. Ini masuk area historis apa tidak? Kemudian analisa view dalam keluar tapak, area sound ya, pusing apa tidak. Nah, kita buka sedikit tentang site analysis ya. Saya nggak tahu teman-teman sudah tahu ini apa tidak. Maksudnya baca apa tidak tentang site analysis ini. Jadi kalau bukunya Edward T. White itu site analysis ini isinya itu ya memang tentang site analysis ya. Bagaimana dia mengkoneksikan antara user ya, pengguna, konteks itu lokasinya dengan buildingnya. Jadi buildingnya macam-macam ya, omong tentang lighting structure dan lain sebagainya. Ini disebut sebagai konsekuensi segitiga konsekuensi ya. Jadi ini ada ada kaitan user dengan kaitannya dengan building dengan konteks. Ya. Makanya kita butuh site analysis gitu ya. Nah, ini ada yang fitur-fitur yang terbangun, man-made ya, man-made feature. Kemudian di man-made itu pasti ada utilitas ya. Ini sama sebenarnya, kita mendetailkan aja ya. Terus ada juga natural physical features, jadi pohon-pohon, sungai, gitu ya, sungai, topografi, nah itu naturalnya. Sirkulasinya, nah sirkulasinya bagaimana? Sirkulasi yang ada sekarang, di sini ada bus stop, di station, di sirkulasinya
ini harusnya kurangnya keterangan ya. Ini yang bisa dijalankan oleh pedestrian, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini lokasi tadi kaitannya dengan kawasan. Kawasan itu baik dari lingkup sekitar set atau outside ya. Meso dan makro. Gitu ya. Nah, ini zoning, dia berada di area mana? Ada building line ini kalau misalnya di apa namanya di buku ini kan memang America based ya. Jadi dia ada provincial line, ada building line, ada setback, building setback itu juga ada peraturannya. Bahkan kalau misalnya di Malang itu ada peraturan tangan 48. Ketinggian bangunan itu tidak boleh melebihi tangan 48. Jadi kalau ditarik tangan 48 itu dia tidak boleh begitu gitu, boleh di atas itu. Karena kalau di atas itu dia harus jadi pecah dari beberapa tower. Contoh kasusnya building apartemen Begawan. Itu direncanakan awal tinggi karena aturan itu dia nggak bisa tinggi. Akhirnya dia terdiri dari beberapa masa gitu ya. Apartemen Begawan. Nah, ini skala tetangga atau neighborhood konteks ya. Lihat kalau misalnya tapaknya itu di area sekitarnya. Ini ada skater nih namanya neighborhood konteks gitu ya. Nah, secara legal peraturannya, kepemilikannya, kedepannya bagaimana? Nah, itu yang saya singgung tadi di awal ya. Walaupun ini di buku ini masuknya di site analysis. Kita break dulu Adan ya sebentar ya. Sekitar 10 menit kita break.
Baik, saya mulai kembali ya. Oke, ini tadi terkait dengan site ya, aspek legal, peraturan-peraturan, kepemilikan, dan rencana ke depan pengembangan kota. Terus juga ada juga terkait dengan sensor, jadi sensori. Ini tadi juga saya bahas. Ini visualnya, melihatnya dari sisi mana aja, gitu ya. Ini yang bagus. Terus habis itu apa namanya, traffic ya, traffic itu urusan sensori. Kemudian yang berpengaruh lagi adalah faktor kultur ya, faktor kultur. Jadi di sana itu mayoritas kulturnya bagaimana, itu akan memberikan pengaruh. Iklim tadi sudah dibahas. Jadi ini yang memberikan pengaruh kalau menurut bukunya Edward T. White. Jadi Edward T. White itu tidak membedakan analisa tapaknya itu analisa eksternal atau internal gitu. Makanya kita agar kita lebih mudah mempelajarinya, kalau saya biasanya saya membaginya antara urban analysis sama site analysis. Jadi skala yang urban, skala kota, yang keluar sama yang site analysis. Jadi itu untuk lebih mudah kita memahami aja. Nah ini contohnya lokasi. Di bukunya Edward T. White tuh analisanya juga intercity ya. Kalau dia di ini kota-kota di Amerika. Jadi dia menyebutkan ini kalau misalnya dari sini itu berapa milinya, berapa jauhnya gitu ya. Ini untuk memperjelas kalau misalnya kita mau bangun di sini itu yang kemungkinan yang akan datang itu dari kota mana aja. Sama seperti halnya kalau kita melakukan analisa terhadap misalnya konteksnya PA3 gitu ya. Yang akan datang ke Batu itu biasanya dari arah mana aja. Itu yang harusnya teman-teman perkirakan. Ini juga jarak atau waktu tempuh. Nah, itu tadi kan di contoh yang di Jakarta itu waktu ke lokasi bandara itu berapa menit, ke lokasi ini berapa menit, ke rumah sakit berapa menit, itu akan menjadi pertimbangan. Itu sekali lagi itu disesuaikan dengan apa yang akan kita desain. Kalau misalnya desainnya hospitality kayak hotel, apartemen, itu akan meter sekali, jadi akan sangat berpengaruh sekali ya. Nah, ini lokasi terhadap apa namanya lingkungan. Ya, ini skala lingkungan. Nah, nanti ini teman-teman ini bisa baca sendiri ya. Ini zoning kalau misalnya di kita itu RDTR. Jadi kalau di sana kan zoningnya ada R1, B1, biasanya dia sekelas blok ya. Kalau kemarin Bu Sewinarni menjelaskan tentang blok. Nah, itu bloknya itu masuk ke blok mana? Zona 1, zona kalau di Jakarta jelas sekali, rigid sekali. Jadi tidak boleh membangun di area blok berapa itu nggak boleh. Nah di sini di Indonesia ya kita bacanya RDTR sama RW gitu ya. Nah ini yang sekarang kondisi existing. Sekarang misalnya kalau dari peraturan itu kan ada area permukiman, area perdagangan, itu sudah jelas peraturannya. Area campuran mix gitu ya. Ya. Nah ini yang kedepannya. Nah ini kalau di bukunya Edward T. White itu ya dijelaskan satu-satu. Kalau kita kan tadi membedakan antara dua ya. Kalau yang ini bisa di secara kawasan atau secara site ya. Kalau yang ini pasti secara kawasan gitu ya. Jadi pengembangannya ke depan seperti apa gitu. Nah. Oke, ini apa namanya sirkulasi ya, sirkulasi. Jadi sirkulasi yang ada ini bisa Anda masukkan ke dalam site ya. Jadi sirkulasinya itu baik kendaraan, biasanya sih ya kendaraan sama apa namanya pedestrian, pejalan kaki ya, yang banyak di ini pedestrian, tadi pedestrian ini untuk pejalan kaki, tadi untuk kendaraan. Nah ini solid void, jadi area terbangun sama tidak terbangunnya. Area terbangun sama tidak terbangunnya itu seperti apa saat ini kondisinya. Kemudian ini pattern, ini kalau misalnya di Indonesia itu seperti building cost yang area cagar budaya apa tidak gitu ya. Jadi kita sketsa atau misalnya teman-teman mau kontras atau mau selaras gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mendesain di area cagar budaya itu kita mau pilihannya selaras dengan sekitarnya atau kontras gitu ya. Nah itu tidak ada yang salah sebenarnya selama itu bisa menjelaskan kenapa kontras, kenapa selaras itu
Kalau di secara akademik tidak ada yang salah. Kalau secara kenyataan itu mungkin akan menjadi perdebatan ya. Kalau secara di arsitektur, selama misalnya ada alasan kuat, selama menjadi kontras karena saya ingin menciptakan sesuatu yang baru Pak di area situ. Gitu. Saya ingat sekali dulu saya desain di area Cagar Budaya gitu ya. Terus saya dekonstruk gitu ya. Saya dekonstruk. Gitu. Terus jelasan saya pada saat itu ke dosen saya mendesain seperti ini karena memang ini sebagai bentuk perlawanan. Saya karena memang tidak sepakat bangunan Cagar Budaya itu dilestarikan karena itu simbol dari penjajahan. Itu menurut saya pada saat itu ya. Kalau sekarang di desain ya mungkin beda perspektifnya ya. Pada saat mahasiswa saya dulu seperti itu. Saya di area Cagar Budaya saya bikin dekonstruk karena memang itu untuk perlawanan gitu. Salah saya dulu desain di area Plaza gitu ya. Plaza yang di Surabaya itu kan ada beberapa yang masih Cagar Budaya gitu ya. Dan juga di kayu tangan saya sempat itu ada tugas untuk desain bangunan di kayu tangan. Jadi kalau sama akademik ya nggak usah ragu ya, sama akademik mungkin Anda akan didebat oleh beberapa dosen gitu ya, tapi Anda harus punya saya punya stake, punya alasan kenapa Anda mendesain seperti itu ya. Nah, kalau yang ini terkait dengan kontur ya. Kontur apa? Jadi peta kontur itu didapatkan biasanya dari peta garis. Kalau misalnya di teman-teman banyak teman BWK coba meminta peta garis ya. Peta garisnya sehingga bisa diketahui kontur-konturnya apa aja yang ada di kawasan ini. Biasanya dibagi kelipatan tertentu. Kalau ini kan kelipatan 5 ya. Ini tiap 5, entah itu 5 feet, 5 apa ya. Atau misalnya kalau di Indonesia itu meter ya, jadi 1-2 meter, berapa meter itu biar kita kalau nggak salah di PA3 ini harusnya dikontur ya, jadi konturnya itu harus jelas. Ini yang fitur-fiturnya, fitur-fitur yang utama di tapak gitu ya. Jadi banyak kan kalau misalnya SWOT analisis ya memang di sketsa ya, paling enak itu di sketsa. Walaupun sekarang itu kecenderungannya mahasiswa nggak mau sketsa, cenderungannya langsung maunya ke digital gitu ya. Tapi sebenarnya paling enak untuk mengasah skill, mengasah kemampuan kepekaan gitu ya. Kita sebenarnya paling enak itu pakai sketsa. Ya. Ini tadi sama vehicle, ini sensori, jadi ini untuk view. Jadi view ke dalam, view keluar, yang bagus apa. Ini kan ada keterangannya. Jadi ini dilihat dari mana, dia dari mana. Jadi ini lebih ke cara penyampaian sih kalau saya melihat di buku analisa tapak ini. Ini yang bisa Anda aplikasikan. Ini positif negatif nanti digambar atau difoto ya. Kalau misalnya mahasiswa saya itu yang positif apa nanti disampaikan di sini A B C D gitu ya. A itu yang positif apa, yang positif apa kayak gitu. Nah, ini kualitasnya. Jadi macam-macam ini banyak sekali. Kalau misalnya teman-teman tadi ini saya kopikan deh ya linknya ya. Ini ada yang kebetulan buat Rezi. Jadi saya ini tidak buat sendiri, ini punya orang. Jadi ini bisa Anda cari. Selain Anda juga bisa mendapatkannya karena ini buku lama. Jadi banyak yang sudah mendigitalkan ya. Jadi ini bagaimana cara kita melakukan menggambar set section gitu ya dengan beberapa cara gitu ya. Jadi ini lebih ke bagaimana kita menampilkan diagram analisa. Oke, jadi saya tidak akan membahas terlalu banyak ya. Hari ini saya next saja, nanti linknya saya share di grup ya. Jadi ini gimana sih kita menampilkan yang bagus atau misalnya noise dan mic dan sebagainya tadi ya, banyak ya. Itu dibahas banyak di buku ini. Oke, saya kembali lagi ke presentasi saya ya. Ini. Jadi tadi sampai ke sini ya. Jadi ada internal abiotik, ada biotik, ada kultural tadi ya. Nah, dari set analisis. Jadi kalau misalnya saya memberikan kesimpulan gitu, set analisis itu apa? Banyak sekali gitu ya.
banyak sekali. Ada yang informasi yang sifatnya umum, ada makro, meso, microsite. Ada, kalau misalnya ini berarti masuk ke kategori ke analisa eksternal tadi ya, secara kawasan, baik secara meso masuk makro dan microsite, aksesibilitas, history, fitur ground, natural man-made, sirkulasi, entrance, open space, area terbukanya, pergerakannya, kemudian cahaya matahari, cuaca, kemudian public private, penggunaan lahan, tata guna lahan, noise, polusi gitu ya. Itu banyak sekali ininya ya. Jadi semakin seperti yang saya bilang, semakin detail itu akan semakin bagus untuk penentuan desainnya. Jadi desain Anda itu based on research ya. Ini yang dilakukan mahasiswa ngeriset ini, riset apa yang ada di lapangan, kemudian apa yang bisa dihasilkan dari analisa site yang sudah ada. Jadi kalau menutup yang di skala ini ya, skalanya itu microsite. Jadi radiusnya itu kurang dari 1 kilo, karena lebih dari 1 kilo atau 1 kilo itu sudah, kalau saya pribadi itu mengkategorikan sebagai meso. Mungkin kalau di buku-buku lain ada pengertian lain, silakan nanti ya diikutin saja. Tapi kalau saya pribadi meso itu 1 kilometer. Kalau misalnya itu radiusnya kecamatan itu mungkin enggak kecamatan ya, tapi ini radius orang berjalan. Enak berjalan itu kan sekitar 700. Jadi lebih dari 700 itu orang sudah tidak enak berjalan. Dan tidak enak berjalan artinya itu sudah agak jauh, berarti itu sudah skalanya kawasan. Jadi datanya abiotik, biotik, kultural atau non fisik tadi ya, non fisik ya. Apa yang harus dilakukan itu survei, menganalisa, mensintesa. Butuhnya apa? Direct observation. Sayangnya banyak sekali kalau sekarang angkatan corona ini kan tidak melakukan direct observation ya. Jadi padahal kalau saya dulu mahasiswa di seluruh PA itu saya datangin semuanya, entah itu setnya di Surabaya, atau dapat set di mana, itu saya datangin, saya cari sendiri. Gitu. Kalau kemarin saya lihat TV Champions ya, tahu di TV Champions dia cerita tentang pembangunan stadion di Qatar, stadion Piala Dunia itu. Yang dilakukan Zaha Hadid sebelum dia meninggal, karena dia attack strike dari Irak, dia itu beneran melakukan set analisis ke setnya langsung, dia melihat potensi yang ada, sehingga dia bisa menghasilkan bentukan stadion yang nggak biasa. Dan itu dia sangat multi interpretasi sekali karena dia melihat dari gurun, melihat dari ombak, macam-macam. Dan itu kalau tidak datang di site-nya, tidak akan tahu, tidak akan bisa menghasilkan karya yang kaya seperti Zaha Hadid. Jadi kalau misalnya ada kesempatan, ya, sekarang ini ada kesempatan untuk site analisis ya, sebaiknya itu datang. Ya. Nah ini analisa ini digunakan sebagai prinsip desain ya. Prinsip desain ini nanti lihat positif negatifnya, ada analisanya ya. Sehingga positif negatifnya analisa sehingga menghasilkan respon desain. Jadi tadi yang di slide sebelumnya saya bilang analisis itu akan jadi nothing kalau misalnya kita tidak menghasilkan desain respon terhadap apa yang sudah ada gitu ya. Apa desain respon itu apa? Ini secara deskriptif ya. Jadi misalnya ada topografi, berarti sehingga kita ketemu topografi yang aneh-aneh seperti itu, sehingga elevasinya direncanakan di level berapa gitu ya. Matahari, kalau misalnya ada matahari seperti itu, berarti masa bangunan direncanakan memajang timur ke barat. Nah ini harusnya di analisanya itu berdasarkan sketsa juga, gitu. Sketsa juga nanti akan saya tunjukkan. View yang utama apa dan bagaimana gitu ya. Jadi ini ada prinsip-prinsip perencanaan yang akan direspon pada desain kita nantinya. Sirkulasinya untuk menghindari kemacetan, misalnya di arah utama itu ada kemacetan di depan, berarti untuk menghindarinya kita menempatkan entrance-nya itu sebelah mana. Aktivitasnya, misalnya kita melihat di sana itu banyak aktivitas ojol Pak, gitu kan. Di sana itu ada ojol yang suka parkir sembarangan, berarti kita harus menyediakan apa? Misalnya ada penyediaan lay-by atau drop-off untuk angkutan umum, untuk ojol, untuk ngetem, sehingga nggak merusak site kita, gitu, merusak desainnya udah bagus, ternyata ada pangkalan ojol di sana, gitu, ojol yang nggak teratur, gitu, sehingga kemacetan dan sebagainya. Sehingga kita meresponnya dengan mendesain sendiri lay-by, gitu ya. Nah, jadi ini ke pertanyaan sekarang. Jadi beda antara analisa lingkungan urban context dan analisa tapak, apakah sudah bisa dimengerti? Sekarang saya random aja. David coba. Sudah tahu bedanya antara analisa lingkungan atau urban context atau kawasan dengan analisa tapak atau site analysis? Coba di
Gimana David? Saya, Pak. Ya. Ya. Sudah jelas atau belum jelas, atau menurut David bedanya di mana antara analisa tapak sama analisa lingkungan skala kawasan? Ya, jadi terima kasih, Pak. Jadi menurut saya setelah saya mendengar penjelasan Bapak mulai dari penjelasan mengenai analisa lingkungan atau urban context dan juga analisa tapak, yang saya tangkap itu analisa lingkungan atau urban context itu mencakup satu wilayah yang luas, kawasan yang luas, dan kita melihatnya dari kawasan secara eksternal yang tidak menjurus kepada tapak kita sendiri, tetapi menjurus kepada kondisi yang ada di sekitarnya, tetapi dalam radius yang jauh lebih besar. Nah, sedangkan kalau pada analisa tapak sendiri, itu kita menganalisanya pengaruh lingkungan yang bisa kita respon dalam tapak ini, sehingga kita bisa membangun bentuk bangunan yang, bukan bentuk bangunan, kita bisa merancangkan fungsi bangunan yang lebih baik bagi lingkungan sekitar itu. Oke. Mungkin sedikit saja dari saya yang paham. Bagus jawabannya. Oke, terima kasih. Oke, ini saya kasih di kasus ya. Ini terkait land use. Ini menurut teman-teman ini masuk kemana? Gitu ya. Ini ada aspek lingkungan, ini ada site gitu ya. Ini ada peraturan, ada land area, ada lokasi. Ini masuk kemana? Ini masuk ke analisa eksternal apa internal? Saya coba yang lain ya. Saya coba tadi cowok-cowok terus. Ini nggak pada nyalain kamera nih, sesi diskusi hidupin ya kameranya ya. Saya biar tahu yang aktif siapa gitu. Ini saya tadi diprotes Bu Win ini. Kalau nggak hidup anak-anak tidur nih jelang buka ini. Nervisan saya gitu kan. Coba Aurelia, ini masuk apa? Aurelia Nabila Putri. Ini yang saya tampilkan sekarang, ini lebih ke eksternal apa internal atau gimana? Coba dijelaskan. Ini punya apa kelas Anda ya, bikin ini grafisnya udah bagus, tapi ya digital itu tadi ini beda dengan Edward T. White. Ayo gimana Aurelia, ini masuknya itu apa? Bahas land use ya, bahas penggunaan lahan ya. Kira-kira ini masuknya apa? Masuknya eksternal apa internal? Atau individu? Eksternal. Kenapa eksternal? Karena wilayahnya yang ditunjukkan lebih besar. Wilayahnya yang ditunjukkan lebih besar, lebih luas. Lebih luas. Nah, kalau misalnya skala lingkungan, biasanya radiusnya berapa kilometer? Kalau skala lingkungan itu 1 kilometer. 1 kilometer maksimal ya. Jadi kalau misalnya lebih dari itu, berarti eksternal ya? Iya. Oke, terima kasih. Tadi berarti nggak ngantuk ya. Jadi ini ada land area, ada KDB. Ini kan KLB itu pasti kayak gini ya. Jadi kalau misalnya ada baca, ada KLB 2,4 lantai gitu. Wah, salah itu ya. KLB itu koefisien ya. Nah, koefisien. Ini apa namanya garis badan bangunan seperti ini. Jadi kalau misalnya cari apa peraturan itu yang komplit gitu ya, komplit. Terus ini ada cara juga mengenali lingkungan ya. Mengenali lingkungan itu caranya macam-macam. Ada juga dengan building form and matching. Jadi ini itu akan mengarah ke pembentukan skyline, ya, skyline. Jadi menganalisa setnya ini kira-kira masuk mana? Site analysis atau yang lain. Ini site analysis atau masuknya ke eksternal, internal atau eksternal. Sekarang saya tanya ke siapa ya? Lagi deh. Bukan yang hidup kameranya dikit nih. Kalau udah hidup yang enggak saya tanya. Eko Debi deh. Eko Debi. Gimana? Ini masuk apa analisanya? Jadi ini panorama ya. Jadi ini panorama kan foto dari awal ke akhir. Jadi ini untuk dasar mencari skala. Gimana? Analisa apa? Analisa lingkungan tadi Pak kalau nggak salah. Yang ini lingkungan. Lingkungan ya. Oke, ini lingkungan. Berarti eksternal ya? Iya Pak. Kenapa ini eksternal? Karena
dari analisa tersebut lebih condong menganalisa ke lingkungan luarnya. Jadi lingkungan sekitaran tapaknya gitu, Pak. Mungkin begitu kalau pendapat saya. Oke, ya ini mungkin masuk ke eksternal, tapi ini juga bisa skalanya apa namanya, skala sekitar tapak ya, karena ini kan tidak jauh dari tapak, tidak sampai 1. Nah ini bisa juga menjadi analisa site gitu ya. Nah, kalau ini kan sudah tadi saya bahas ya, circulation path. Jadi banyak cara untuk menampilkan ya. Ini juga bisa ini tergantung lagi. Jadi analisa itu tergantung dengan apa yang kita desain ya. Misalnya ini saya mendesain rumah sakit di sini. Tergantung potensial usernya rumah sakit dari mana. Dari mana? Dari sini. Itu bisa dimunculkan seperti itu. Bisa juga saya punya site ini dekat dengan area macam-macam gitu kan. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena di sini saya mau membangun misalnya meeting point gitu ya, sehingga saya menganalisa titik-titik penting. Nah ini ada yang salah di sini. Kenapa ada Masjid Sabilillah gitu di sini ya? Ini kelihatannya bagus tapi menurut saya aneh gitu, karena memang dia meng-highlight nggak penting gitu. Pasar belimbing oke gitu ya, masjid oke gitu. Kecuali dia mendesain sesuatu yang apa ya, yang misalnya ada marketnya itu dari masjid sini gitu, dari limpahan masjid. Misalnya dia bikin Islamic Center atau apa gitu ya, itu menjadi logis gitu. Jadi jangan tertipu tampilan yang bagus gitu, karena tampilan yang bagus itu belum benar gitu ya. Nah ini tampilan dari kakak kelas Anda. Ini yang tadi saya bilang open space sama presentasi gitu ya. Ini yang murni site analysis, karena dia benar-benar di dalam ya, benar-benar di dalam ada responnya, walaupun ini masih deskriptif ya. Harusnya itu sudah keluar desain ya, keluar analisa-analisa yang kemungkinan. Namanya analisa itu mau menghasilkan alternatif. Misalnya alternatif entrance gara-gara melihat sirkuit yang seperti itu, ada congestion, ada traffic gitu ya, sehingga muncul analisa, muncul alternatif itu yang dinamakan design respon gitu ya. Jadi tidak cukup sebenarnya di sini, boleh Anda menghasilkan respons, analisis dan respon itu dalam bentuk deskriptif, tapi lebih baik lagi menghasilkannya itu dalam bentuk sketsa, jadi gambaran. Dari sketsa itu nanti di ranking mana yang paling baik gitu. Misalnya dari entrance ada 2 alternatif ya, berdasarkan macam-macam traffic, sirkulasi utama, sehingga ada 2. Nah ini positif negatifnya mana yang paling mendekati, itu yang akan diputuskan itu menjadi entrance-nya. Itu ya. Kalau dari saya seperti itu ya materi hari ini, semoga bisa dimengerti ya. Jadi kita hari ini belajar tentang 2 hal, 3 sebenarnya. Jadi tentang tapak itu apa, semua tentang tapak tadi kan sudah saya jelaskan. Nanti materi ini akan saya up ya di Spada. Jadi tentang tapak, tentang apa itu tapak, harapannya itu bisa dimengerti. Kemudian mengenal bagaimana analisis secara eksternal, secara urban, secara kawasan, kemudian juga analisa secara internal, site atau tapak. Baik, ada yang mau ditanyakan atau yang mau dikonfirmasi? Ya, link ini nanti akan link dari punyanya Edward White, akan saya share ya. Ini cuma sepertinya cuma bisa diakses di PC ya. Nanti akan saya share di grup. Ini kalau misalnya teman-teman mau nyoba nanti bisa untuk tahu bagaimana sih menyajikan ya. Nah ini kan karena memang dia menganalisa sebelumnya, jadi dia munculnya site use alternatif. Nah, komponen-komponen dia munculkan alternatif 1, 2, 3, 4 penggunaan lahan. Nah ini dia langsung ke proyeknya. Analisis, ini out, ini view-nya ya. Kalau pakai Prezi kayak gini ya emang ya, di zoom in zoom out gitu. Jadi kalau Anda bikin presentasi pakai Prezi jadinya seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman terkait dengan materi yang saya berikan? Atau barangkali ada yang tidak jelas, silakan nanti ditanyakan di grup aja ya. Kalau misalnya ada permasalahan terkait PA3-nya Pak, ini analisisnya menurut Bapak udah benar apa tidak, ada apa gitu ya, silakan nanti
ditanyakan juga saya nggak masalah di luar. Tapi kita sendiri nanti ada tugas ya, ada tugas terkait analisa ini juga akan ada tugas. Jadi yang kemarin disampaikan oleh Bu Sriwinarni sama saya itu nyambung. Jadi kita pengetahuannya dikit secara pedagogis itu dikit nanti secara studi kasus nanti ada misalnya Anda kalau tidak salah tetap menganalisa taman ya, nanti pertemuan ke-6 atau 7 nanti akan kita sampaikan atau mungkin setelahnya. Sedangkan UTS, Pak UTS-nya nanti gimana Pak? Ini udah minggu kelima, jadi UTS-nya UTS gitu ya. UTS nanti kita akan ada pertanyaan gitu ya, pertanyaan yang akan kami berikan. Jadi mungkin multiple question gitu ya. Jadi teman-teman tinggal ngeklik aja sehingga itu menguji pengetahuan tentang apa yang teman-teman dapatkan atau dapati di mata kuliah kami infrastruktur lapak. Oke, barangkali ada pertanyaan lagi atau tidak? Sudah cukup ya? Cukup, Pak. Hans, sudah jelas Hans? Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas dan ini sudah jam 3:30 ya, semoga puasanya tetap kuat ya, yang puasa ya, puasa tetap kuat dan ini mungkin nanti bisa direview lagi. Setelah ini saya upload di Sepada materinya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan di japri ke saya boleh. Jangan japri itu ketumpuk biasanya. Dilempar di grup aja ya. Kalau misalnya ada pertanyaan terkait materi, dilempar di grup. Ya, itu lebih saya baca daripada japri personal. Pada japri personal kadang-kadang kelewat ya udah wis Pak gitu. Kalau grup pasti saya cek berkala gitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas partisipasinya yang tadi aktif kameranya, yang tadi juga diskusi juga bareng tadi ya. Semoga nanti ini kan ke depan beberapa pertemuan bareng saya terus ya. Jadi saya harapkan lebih keaktifannya untuk kontribusi ke mata kuliah ini. Saya lagi terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kuliah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.